Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Kita masih ada di bab mengenai testing and implementation bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di video sebelumnya, saya membahas mengenai tujuan dari pembelajaran testing dan dokumentasi dan mengapa kita harus melakukan testing di dalam proses pembuatan perangkat lunak. Saya lanjutkan lagi kenapa kita harus melakukan testing. Jadi testing itu sebenarnya memberikan penilaian tentang kualitas, dan kualitas di sini itu kalau nanti kita di perangkat lunak ada namanya acceptance atau menerima sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Jadi need kalau bahasa Inggris, bukan want. Karena kalau keinginan ya nggak ada yang puas pasti. Tapi kalau kebutuhan, nah itu lain. Jadi misalnya software ini untuk apa gitu. Software ini untuk point of sales Pak, untuk kasir, untuk melayani. Sudah terpenuhi belum tujuannya? Sudah. Dia sudah bisa melayani customer, sudah bisa mencetak nota, mencetak invoice, memasukkan barang, stok, melakukan retur, mengeliminasi barang rusak misalnya. Kemudian connect dengan barcode. Sudah accept berarti. Tetapi Anda tidak puas. Kenapa? Karena tidak otomatis begitu. Barcode-nya kadang agak meleset. Nah itu bug. Nah itu acceptance. Tetapi kualitasnya tidak sempurna. Sudah begitu. Jadi bukan karena sempurna. Kemudian mencari masalah. Karena tidak mungkin ada software yang betul-betul bebas dari masalah. Nah, tapi masalah ini levelnya seberapa? Kalau levelnya tinggi baru kita melakukan revisi, review. Tapi kalau levelnya rendah, ada yang di-accept saja, diterima saja, ada yang memang harus di-maintenance, ada yang memang harus direvisi. Entah itu dalam skala minor atau skala mayor, fatal atau tidak. Nanti kita akan belajar itu level-levelnya, ada insiden, error, fault. Nah begitu. Ya, dan tidak ada manusia yang sempurna. We are fallible gitu ya. Kita semua itu pasti punya kekurangan. Sebagus apapun programmernya, sebagus apapun vendor softwarenya, itu pasti punya kekurangan. Microsoft yang seperti itu saja masih dicaci maki banyak orang. Oracle juga sama. Ada yang bilang bagus sih gitu, tampilannya yang tidak menarik begini. Ya itu karena keinginan tadi want. Tapi kebutuhannya apa? Nah ini untuk database server kok. Kita tidak memprioritaskan interface, ya sudah, accept. Ya. Sehingga kalau kita rangkum begitu, maka kalau di software engineering ada planning, ada implementing, dan testing. Dan itu yang nanti mampu menghasilkan software yang baik. Bukan sempurna ya, baik. Baik ini berarti memenuhi tujuan dari pengguna sesuai dengan hasil analisis awal dan bisa digunakan dan diterima itu. Ya. Nah, nantinya pada saat kita melakukan testing itu ada banyak standar. Ada standar ISO. Nanti saya masih menggunakan ISO yang 29119 2013. Jadi memang ada standarnya, disetujui secara internasional, dan biasanya dibangga-banggakan banyak orang. Wah, saya sudah memenuhi standar ISO, saya sudah punya sertifikat ISO. Padahal ya, sebenarnya ISO sendiri tidak pernah menerbitkan sertifikat begitu. Ya, nanti kita akan bahas itu di bagian berikutnya ya. Kemudian ada yang dari Association for Software Testing. Ini saya tidak menggunakan ini karena kalau di Indonesia kurang populer ya. Dan ada lagi standar IEEE, yaitu IEEE 829.
Untuk yang ikut di kelas saya, biasanya saya menggunakan yang ini, yang terakhir untuk melakukan testing yang dikombinasikan dengan black box. Itu untuk sementara sebagai pengantar dari mata kuliah online atau materi, testing, dan dokumentasi. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.